Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian. Kau yang layak terima penghormatan. Engkau layak menerima segala pujian.
ucapan syukur. Haleluya. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sekali lagi katakan, Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu Bapa, ku mengasihimu. Oh Bapa, ku mengasihimu. Inilah yang ku renung,
pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, biarlah kami boleh menyukakan hati-Mu, sehingga Engkau bersuka juga karena kami. Terima kasih Engkau boleh mendapati kami senantiasa hati kami penuh kerinduan kepadamu, sehingga ketika Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami, oh kami bersyukur. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Oh, ketika Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami boleh kedapatan siap untuk menampung setiap pernyataan-pernyataan-Mu. Oh, segala hal yang ingin supaya kami ketahui tentang Engkau hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hati kami seperti di dalam hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dengan cara yang baru setiap hari. Oh, Engkau membersihkan kami, Engkau memandikan kami, Engkau mentahirkan kami, Engkau menguduskan kami. Terima kasih. Kami adalah buah daripada ketekunan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami sangat bersyukur. Kami boleh mengenal seperti apa yang Engkau inginkan kami mengenal Engkau. Terima kasih. Kalau Engkau juga boleh mengenal kami. Oh, karena kami terbuka di hadapan-Mu. Terima kasih. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Baik, shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom Pak. Shalom. Coba cek semua suaranya. Suara oke. Halo, selamat pagi. Baik,
Puji Tuhan. Suaranya oke kah? Oke ya? Oke, Pak. Amin. Haleluya. Baik. Adakah di antara saudara yang merenungkan Tuhan sepanjang malam hari ini? Dari selesai Zoom tadi malam sampai pagi gitu. Ketika beristirahat, apakah saudara mengkondisikan hati saudara kepada Tuhan sehingga saudara punya perenungan atau dapat kata-kata dari Tuhan, bagaimana cara mengenal Dia atau apa sajalah gitu. Ada yang mau cerita kah? Boleh ya, dikasih kesempatan ya. Cerita mengungkapkan hati saudara. Ya, silakan, gak usah dia mesti ditunjuk ya. Ada, silakan. Salam juga teman-teman yang di radio ya. Ada berapa yang di radio nih? Ada 7 ya di radio ya. Oke, tetap semangat semua. Di keluarga Jose juga permisi di radio ya. Baik, ada? Saya berikan kesempatan, mau cerita, mau share tentang hasil persekutuan dengan Tuhan. Boleh. Perasaan saudara hari-hari ini bersama dengan Tuhan, bagaimana? Ya, silakan. Shalom semua. Oh, Kemarin waktu Bapak membahas Maleakhi 4 itu ya, merasakan bahwa sebetulnya atau ternyata gitu, sebagian besar dari kita itu orang fasik ya, yang menentang Tuhan, yang gimana ya, terlalu gampang menilai orang atau apa gitu ya. Waktu Tuhan datang, seperti dibakar kayak kebakaran jenggot kelabakan gitu. Saya merasa saya ada di situ gitu. Saya bilang sama Tuhan, kok apa ya, kok memang nggak ada usaha yang bisa kita lakukan untuk keluar dari kondisi itu. Hanya kita berserah sama Tuhan untuk Dia kerjakan semuanya gitu kan. Jadi kembali ke semuanya itu ke satu firman yang bilang bahwa segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Dia. Jadi sepertinya memang kita tidak ada apa-apanya sama sekali gitu kan. Waktu sampai ke titik ini gitu, sampai ke titik di mana saya memang nggak ada apa-apanya sama sekali, sering sekali mengalami seperti ini, tapi muncul keheranan gini, kenapa ya Tuhan kok saya tetap belum mentas gitu, belum keluar dari situ, sementara hati atau pikiran atau perasaan atau seluruh perhatian saya gitu ya, saya bilang saya hanya meletakkan diri gitu di hadapan Tuhan. Silakan kerjakan gitu. Terus di hati kecil tuh muncul, kamu nantang ya gitu. Saya bilang enggak lah gitu. Itu pertanyaan ternyata gitu ya, yang selama ini itu yang ngomong itu bukan diri saya sendiri, bukan Tuhan, tapi itu si jahat itu gitu loh. Jadi ada perenungan gini nih,
peperangan yang seperti ini apakah dialami oleh semua orang yang melekat kepadamu Tuhan, saya bilang gitu. Terus ada kayak apa ya, kesejukan ya, apa sih namanya, kelegaan yang besar gitu. Dia bilang iya gitu. Terus saya bilang lagi bahwa pokoknya saya cuma pasrah saja sama Engkau Tuhan. Di dalam ketidakmengertian saya tetap nempel gitu. Mau dikatakan dibakar sampai kayak apapun, tetap saya kepunyaanmu gitu kan. Terus tadi malam ya saya ngantuknya enggak tahan sama sekali gitu loh. Saya bilang, kok kenapa ya Tuhan setiap kali ngikutin Zoom yang malam itu saya kayak gini gitu. Padahal saya minum kopi loh itu. Kemarin tuh sudah mulai gitu kok ngantuk ya, saya ambil kopi, saya minum gitu, tetap ngantuk gitu. Sampai rasanya kepengen keluar tapi saya bertahan gitu. Enggak lah gitu, enggak mau menyerah dalam keadaan seperti ini gitu ya. Cuman ada pertanyaan yang besar terus gini, kok Tuhan kok lama ya? Kok enggak lepas-lepas gitu loh, kok lama ya, kok sepertinya sekotor apa ini saya gitu kok sampai apa ya, pikiran sama hati itu enggak nyambung gitu. Hatinya mau tapi pikirannya enggak lah, ini bukan kayak gini, masa Tuhan kayak gini gitu. Terus saya sudah keingat tentang seperti yang di Sapi gitu ya, membaringkan badan di samping mamanya gitu. Pokoknya saya membaringkan diri saya di dalam hadirat-Mu. Selesai, saya bilang gitu. Jadi ada apa ya, pertempuran atau apa ya, ketidak sinkron di dalam antara, mungkin saya bilang hati di dalam hati kan ada pikiran, ada perasaan, ada kehendakan, itu jiwa gitu. Nah ini apa gitu antara roh dengan jiwa itu gitu. Jadi ya sudah, saya pengen tanya, apakah saudara semua juga mengalami seperti ini atau saya aja yang paling kotor, paling enggak karuan atau yang paling fasik bahkan gitu ya. Rasanya tuh sedih gitu loh, kok aku gitu loh, kenapa aku kok jadi fasik macam gini gitu, menentang Tuhan. Terus menilai-nilai terus gitu, itu spontan, nggak pakai dipikir-pikir gitu. Tiba-tiba muncul saja ada seperti ini, sebenarnya saya nggak mau tuh. Saya taklukkan ini kepada Engkau gitu kan. Tapi selalu di situ ada dialog gitu, seperti Tuhan tunjukin ini gitu. Jadi itu juga menjadi bahan untuk saya sharing di Zoom pemuridan saya gitu. Gejolak yang saya alami sampai saya bilang, sepertinya saya lagi menelanjangi diri ya, tapi ini yang saya alami gitu. Jadi kemungkinan atau apa satu hari nanti saudara-saudara itu juga akan mengalami karena Tuhan suruh saya cerita gitu. Waktu cerita kan enggak enak ya, kalau cerita yang indah kan menyenangkan, tapi kalau cerita yang pergumulan atau peperangan di dalam diri sendiri itu kan kayak yang masa kayak gitu banget gitu. Dan saya sampai dengan ke pagi ini kan kepengen kemarin waktu hari Minggu ya, Pak Parin tuh bilang loh, saya mau dengar ulang belum sempat. Kalau yang mau libur gitu, di Zoom ini boleh untuk beberapa hari tes gitu kayak apa. Saya tuh kepengen sekali loh. Coba ya Tuhan saya libur gitu. Kan ini tantangan atau tawaran gitu. Nggak bisa loh Pak. Saya dibangunkan tepat selalu terus ikut lagi. Ini apa namanya? Ini bagaimana gitu. Di satu sisi saya mau berserah, di sisi lain ini ngapain gitu loh. Kok kayak ini kan namanya, kalau saya bilang gini, kalau dulu saya sering baca buku waktu kecil ya, buku bacaan saya tuh pewayangan sama H.C. Andersen itu. Ini saya masuk ke Kawah Candera di Muka ya gitu, yang
katakan kayak bergejolak semuanya, tapi nanti keluar tuh menjadi kayak Gatot Kaca yang gagah perkasa. Saya ketawa sendiri dengan pemikiran ini gitu loh. Ingatan ini sebetulnya dari siapa? Engkau atau bukan? Kayak gitu loh. Terus saya melihat seperti ini ya. Pak Padin kan sering sekali bilang bahwa Bapak tuh baca buku-bukunya Rick Joyner, Watchman Nee dan sebagainya gitu. Terus saya bilang gini, itu kan juga kebawa kan? Itu juga yang disampaikan kepada kita semua pengalaman yang Pak Padin peroleh dari buku itu gitu. Terus kalau saya, apakah saya juga itu buku-buku kalau yang saya baca itu yang keingat kan bukan buku rohani itu buku pewayangan itu yang tentang apa Astina sama apa satunya lupa saya sudah. Nah itu Pandawa 5 ya itu tuh kayak menginspirasi gitu loh sampai saya bilang saya mau dibersihkan dari semua ini gitu. Dulu waktu minta dibersihkan dari kemampuan masuk ke alam roh langsung Tuhan berikan loh seketika itu juga gitu. Yang ini sampai dengan hari ini enggak loh Pak, tetap gitu. Jadi saya bingung, ada kebingungan seperti ini. Saya harus apa di satu sisi ya sudah berserah gitu. Nanti ada penghiburan, ada kekuatan. Nanti sebentar bergejolak lagi. Nanti sebentar ini terus saya bilang, kalau saya libur boleh enggak? Sama Tuhan enggak. Tapi saya pengen libur gitu, libur dulu ya Tuhan, mungkin 2 atau 3 hari gitu. Saya pengen tahu gitu bagaimana gitu. Tapi ternyata enggak. Saya dibangunkan tetap untuk ikut. Sementara tadi malam saya ngantuknya enggak enak sama sekali gitu. Nah itu ada jawaban apakah gitu untuk yang saya alami Pak. Thank you. Oke, baik. Tadi kan Bu Rahel tanya, ada nggak di antara teman-teman yang alami sama dengan yang dialami Bu Rahel? Sama dengan yang dialami Paulus, sama rasul-rasul yang lain. Itu kan sebetulnya sama dengan yang dialami oleh Paulus. Bahkan dia menyebut dirinya begini, saudara. Kami ini para rasul, ini kayak tempat yang paling rendah katanya gitu. Paling hina gitu. Bayangin rasul yang sudah memenangkan banyak sekali orang. Adakah yang lain mau cerita lagi silakan. Mungkin kalau saya nambahin sedikit aja Pak, atau Bu Rahel. Kalau saya memang masih tahap dibersihin terus gitu. Kayak kemarin itu ada telepon gelap gitulah. Kamu kok belum bayar utang gitu. Saya pikir-pikir utang apa gitu. Terus saya lupain aja. Nanti kalau memang benar ya saya pasti ingat gitu. Terus kemudian rasa buat saya yang ikut Zoom itu kalau pagi memang semangat gitu. Tapi kalau sore karena kadang-kadang saya lagi bekerja, lagi trading, saya lagi belajar trading terus terang. Nah, jadi kadang-kadang tabrakan di situ. Terus kemudian kemarin 3 hari itu tamu saya lagi pada nginep baru pulang semalam, jadi agak terganggu. Jadi kadang-kadang saya berpikir ikut Zoom itu kadang kalau pagi saya menikmati betul gitu. Tapi kalau udah malam kadang gitu, apalagi yang mau disampaikan sepertinya nggak ada yang baru gitu. Itu yang kadang-kadang membuat saya membuat agak seperti jenuh seperti Bu Rahel bilang kan. Terus kadang untuk menghilangkan itu saya malam sempat juga putar balik tuh belum dapat yang menjadi pesan. Terus yang kedua saya cari yang lain. Saya kadang akhir-akhir ini dapat videonya si Pastor Prince itu mengenai perjamuan kudus tuh. Di situ kok jelasin gitu, enak banget dia jelasin bahwa kenapa kita makan roti contohnya dan anggur. Untuk bikin roti itu ini contoh aja ya, buat saya menarik sih. Bikin roti itu dipukulin, diinjek, diapain. Itu udah jadi belum.
masih lagi ditumbuk. Nah, seperti itulah Tuhan waktu dibawa itu gitu. Makanya dagingnya itu kita makan, roti itu gitu. Kenapa kok dia nyelasin tuh menarik gitu. Kadang-kadang gitu yang membuat saya kadang ada apa Tuhan gitu. Terus yang membuat saya pertanyaan satu seperti Bu Raila adalah kalau kita udah ikut Tuhan, kan harusnya udah nggak bisa lagi ada gangguan-gangguan yang seperti itu. Karena apa? Tuhan ada dalam kita ada dalam Tuhan gitu. Gangguan-gangguan yang itu kan harusnya bisa dihilangkan gitu. Istilahnya kalau orang bisnis itu noise mengganggu gitu. Jadi kita bisa fokus dengan dia gitu. Mungkin itu sih yang menjadi pertanyaan satu-satunya yang membuat saya, kenapa gitu? Itu kan bisa dihilangkan gitu. Oh, Tuhan itu adalah raja yang punya, dia bilang titik-titik gitu. Lah kita ini katanya anaknya, kita ini ada dalam dia. Why gitu? Itu yang sampai saya membuat saya kadang-kadang jawaban itu kapan dapat gitu. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Nanser. Ada lagi yang lain? Satu orang lagi. Salam semua. Ya, silakan. Nah, yang saya alami ikut Tuhan hari-hari ini ya. Kalau dulu saya cerita sedikit, di dalam keluarga kami itu ada 6 orang gitu. Tapi prinsip bapakku tuh persis kayak bapak ini, keras. Tapi suka dia dulu baca Alkitab, diceritain terus firman, gak ada yang menerima gitu. Orang itu nggak tahu apa menerima, terus sampai mama saya pun bilang gini, nggak dibelin harwa pak terus katanya, kayak orang gila ya, apa dibelin itu ya, kayak orang itu ya. Sampai mama saya aja pun bilang bapak itu dibelon gitu. Tapi hanya satu yang diterima di sini. Kalau kami dulu kalau dia ngomong berontak gitu, yang lainnya udah datang nanti. Tapi saya itu menganggap dulu saya bisa itu menerima bapak ini. Dia selesai cerita, saya nggak pernah menolak gitu. Terus selesai cerita, walaupun marah, saya datang untuk bawa bikin kopinya. Di situ dia melemahkan kelebihannya, sama saya ada kelebihannya gitu. Sama seperti ini saya terapkan. Makanya dia dulu suka cerita berdua kami. Karena di dalam kami satu keluarga itu hanya saya yang bisa membuat hatinya luluh gitu. Walaupun kami 6 orang. Terus sama seperti ini saya alami kan. Kemarin sempat kayak gini saya mengikut Tuhan itu. Pokoknya Tuhan memilih saya, aku tahu Tuhan memilih saya. Dari hidup saya nggak mau lepas dari Tuhan, saya bilang. Terus dia bilang gini, setelah itu waktu kita Zoom, saya sering matiin karena kita dulu sampai 6:30 ya. Zoom itu, terus dihakimi. Kapan Tuhan tahu kapan kamu menutup kamera, kapan kamu hatimu kayak gini. Tapi saya bilang kayak gini, udah ikut masih aja ini gitu. Tapi karena saya menutup itu, saya aku terima ya Tuhan. Tapi gimana caranya ya? Tuhan tahu, ajarinlah Tuhan. Gimana caranya orang sampai 6:30 aku kerja kayak gini, masih saya mengurus anak, masih saya mengurus suami, masih kayak gini. Kemudian gimana ya kalau nanti dimulainya jam 4 gitu. Jam 4. Terus ada langsung di hati bilang ini, jam 4:30 aja masih banyak molor gitu. Itu dijawabnya langsung gitu. Terus gimana kalau selesainya jam 6? Tapi nggak dijawab gitu, nggak dijawab. Terus lama-kelamaan berapa hari tak dengar, kok tiba-tiba selesai jam 6 ya, kayak gitu. Tuhan itu nggak menjawab di hatiku, tapi keadaan itu langsung jam 6 gitu. Iya ya, kok kemarin nggak dijawab, tapi hasilnya jam 6 gitu. Terus saya tuh mengikutin, walaupun sampai pada aku bilang sampai jam 6, memang saya tekun untuk datang walaupun nampak wajahnya gimana ya kan. Wajahnya nampak nggak menyembunyikan lagi pas belum selesai. Tapi akhir-akhir ini kadang kemarin saya pernah cerita, kadang waktu saya dibangunkan itu
berdoa seolah-olah Tuhan itu hilang gitu. Kayak nggak ada gimana ya, kok ngikut sekarang. Terus saya banding-bandingkan lagi, selama kita cerita para rasul aja kayak gini, yang dipilih Tuhan seperti Musa bisa nggak masuk ke perjanjian, seperti ini masih menghakimi bisa. Saya membanding-bandingkan semua, gimana kalau kayak gini, apakah saya bisa mengikuti Tuhan kayak gitu. Jadi ada rasa down karena kita membanding-bandingkan itu. Kayaknya saya belum ada seberapa kayak gitu untuk rasul-rasul, untuk teman-teman, untuk ini. Kok ngikutin Tuhan itu sekarang akhir-akhir ini kan rasanya hilang gitu ke Tuhan. Tapi sekarang kalau rasanya hilang, udah datang kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan tekun, menantikan Dia lagi. Kadang Dia datang, memberikan hatinya. Waktu kayak ini, besok aku nggak mau lagi bangunnya jam 5, jam 4 lewat seperempat, jam 5 kurang, jam 4 kurang lah. 2 minggu ini tak bilang kayak gitu, saya bilang gitu. Aku mempersiapkan, pokoknya nggak mau telat gitu. Itu semuanya diuji gitu. Apa yang kita bilang itu ternyata diuji. Jadi ya saya mau katanya. Udah dibangunkan aja tengah 4. Iya ya, ternyata harus dengan kesungguh-sungguhan ini kepada Tuhan. Kalau kita menawan-nawan ibaratnya, banding-bandingkan itu rasanya hilang gitu. Hilang dalam hidup kita itu Tuhan itu. Jadi iya ya sudahlah Tuhan. Saya nggak mau lagi banding-bandingkan. Hiduplah di dalam aku, apa Tuhan mau dari aku. Itu aja kesimpulannya, karena dari kemarin sempat down, sempat gimana, karena kita membanding-bandingkan, terus ini merasa tidak mampu. Gitu. Tapi kadang kalau kita bilang merasa tidak mampu dengan tekun, yang Dia janjikan, ada merasa damai sejahtera di dalam Dia. Itu aja, Pak. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Saya kasih satu lagi ya bonus ya. Masih ada kah? Silakan. Pak Lindong, tolong. Ya, shalom semuanya. Halo. Ya, sebenarnya yang dirasakan Bu Rahel kan tadi tanya apakah teman-teman merasakan, semuanya merasakan sama gitu ya. Dengan keadaan ini, apa yang nyambung semua saya dengarkan tadi dari Pak Nanser, kemudian Mak Tian gitu ya, Bu Rahel gitu ya. Waktu saat ini kan kalau kita melihat dunia gitu ya, melihat setiap hari kita ketemu gitu ya, keadaan di luar gitu. Kadang muncul seperti gitu, seperti kegentaran gitu muncul gitu ya. Bahkan semalam itu saya biasanya nggak pernah saya jalan sepanjang itu dalam satu hari gitu ya. Kalau saya jalan itu panjang kilometernya gitu ya. Tiap kali saya lihat mobil polisi itu nggak tahu tiba-tiba belum muncul rasa kayak getar-getar gitu ya. Gitu kan. Kemudian saya ingat yang kemarin yang di Maleaki itu kan, yang orang yang itu yang gegabah itu loh, itu akan hangus gitu ya. Memang saatnya hari-hari ini kita menempatkan diri dalam ketenangan gitu ya, dalam keadaan yang tenang, apapun yang sedang menggencet kita, apapun yang sedang menekan kita gitu ya. Tadi lagi Pak Nasir bilang dengerin yang membuat roti gitu ya. Saya terpikir begini gitu ya, tiba-tiba muncul gitu, memang itulah hidup kita gitu ya, hidup kita yang mesti dibanting setiap hari untuk menyajikan roti setiap hari gitu ya. Jadi kalau Tuhan, Pak Nasir tadi sampaikan gitu, kalau untuk membuat roti itu kan dibanting dan lain sebagainya, terus Tuhan seperti itulah Tuhan prosesnya menjadi roti yang hidup gitu ya, sampai dianiaya gitu ya. Ternyata waktu kita juga setiap hari mesti dibanting juga sampai menyajikan roti yang terbaik gitu loh. Ya roti kita mungkin yang dimakan orang lain hari ini masih belum pas rasanya, kurang asin sedikit atau rasanya terlalu hambar gitu. Prosesnya setiap hari
kita makan roti yang asli itu, yang kita makan firman gitu ya pagi gitu ya, kita makan gitu. Nah itu yang membuat kita sepanjang hari memang dibanting gitu ya, dari sisi pikiran kita, dari sisi ini gitu, sampai gimana ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang memiliki kebenaran sendiri gitu ya. Itu yang nanti hasilnya akan dilihat gitu ya. Tadi pagi tuh saya 3:30 itu sudah bangun gitu ya. Rasanya berat sekali gitu ya. Nah, saya kayaknya karena bolak-balik ke ini toilet juga kan. Terus saya dengar radio, tapi nggak bisa gitu. Saya buka Zoom lah. Saya buka Zoom, tetap buka Zoom. Saya mau di radio aja tadi gitu sebenarnya. Tapi ada satu hal yang seperti Bu Rahel tadi nggak bisa lepas gitu loh. Pinginnya berhenti istirahat gitu ya. Tapi nggak bisa gitu loh. Kayak seperti ditarik gitu terus gitu ya. Saya percaya kalau ada sesuatu yang nggak menyukakan kemauan kita itu pasti ada di sana firman yang Tuhan mau kasih gitu. Ada sesuatu yang Tuhan mau kasih gitu. Jadi saya percaya saudara, walaupun kadang kalau kita mendengarkan Pak Palin seperti kalau Bu Rahel kemarin bisa ceritakan semuanya gitu ya dengan Pak Palin gitu ya. Kemarin pas malam itu saya bicara sama istri gitu. Kira-kira Pak D itu tiap hari ngomong 1 jam, 1,5 jam gitu ya, nggak berhenti gitu ya. Terus anak saya bilang kan, anaknya kan begitu juga, kalau ngomong kan bisa diajak ngomong tahan gitu. Tapi kan Pak D bukan ngomong kita bicara berdua begini. Pak D kan ngomong terus sendiri gitu ya, sampaikan apa yang disampaikan itu kan sampai 1 jam, 1,5 jam. Kok bisa tahan gitu loh, maksudnya artinya ada saja yang dibicarakan gitu loh. Kemudian saya mulai diam gitu, saya renungkan gitu ya. Memang setiap apa yang keluar gitu, saudara, yang saya dengarkan gitu, terkadang bukan berarti kita pilih-pilih yang baik saja gitu. Seperti halnya kita semua berproses gitu ya dalam setiap kata-kata saya, kata-kata teman-teman, kata-kata Pak Parlin itu kan tidak semuanya pure Tuhan semuanya gitu. Nah itu yang membuat kadang-kadang kita menjadi tersandung gitu loh. Tersandung akhirnya apa? Nggak bisa lagi melanjutkan untuk mendengarkan yang Tuhan gitu loh. Nah saya ingat saudara, waktu awal-awal ikut Pak Andreas gitu ya, di pengacara Pak Andreas dulu, banyak orang yang akhirnya nggak mau ikut gitu loh. Karena apa? Tersandung dengan apa? Ada yang terhantam oleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Andreas. Itu saya pikir itu semua waktu itu kita nggak tahu, istilahnya pribadinya Pak Andreas kita nggak tahu gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa mendalami manusianya Pak Andreas. Sepertinya semuanya yang dibilang Pak Andreas itu adalah firman gitu loh. Tapi itu pun orang tersandung gitu loh. Bagaimana kalau kita misalnya kayak kakak saya, istrinya Pak Farin, setiap hari lihat hidupnya Pak Farin gitu. Kan tidak semuanya ada Tuhan di sana gitu loh. Ada sisi manusia di sana gitu. Jadi kalau kita terhenti dengan itu gitu ya, terhenti dengan perkataannya yang manusia itu, maka nggak akan mendapatkan yang lainnya gitu loh. Kalau dulu orang terhenti di Pak Andreas dengan dunia orang mati gitu ya, akhirnya terhenti, dia nggak mendapatkan yang lain sampai kita bisa bertumbuh gitu. Dan akhirnya ketika Pak Andreas sudah nggak ada, kemudian orang tersandung dengan perkataan. Kalau jujur di awal-awal, saudara, saya pikir bukan saya saja, pasti semuanya teman-teman merasakan bagaimana hantaman yang keras itu, yang kadang kita melihat dari sisi manusia itu yang membuat kita tidak mampu untuk berjalan gitu ya, tidak mampu untuk melanjutkan mendengarkan itu gitu. Tapi waktu kita tekun gitu ya, seperti Matian tadi mau tekun saja gitu, itu saya percaya ada perkataan-perkataan Tuhan yang tersembunyi, yang keluar gitu. Kalau saya ingat perkataan Bu Rahel kemarin itu, setiap kita berbeda gitu ya. Apa yang menancap di kita itu berbeda gitu. Walaupun hal yang sama, misalnya terkadang kalau yang saya lihat memang misalnya Pak Palin kan sampaikan sesuatu itu mestinya begini gitu ya. Tapi kadang
itu yang kita tangkap itu berbeda gitu loh. Maksudnya artinya berbeda itu bukan kita pilih-pilih gitu. Itu proses untuk saya yang ini perkataan Tuhan gitu. Ada hal-hal yang demikian gitu. Jadi kemarin saya bahas salah satu teman gitu ya, dengan kok susah sekali ya, maksudnya punya karakternya begini gitu ya. Muncullah satu perkataan gitu, kita nggak bisa menempatkan sebuah standar untuk orang lain, gitu saudara. Jadi standarnya yang kalau kita tahu standar yang tepat adalah standarnya Tuhan Yesus yang sudah menang gitu, yang sudah benar, yang sudah menjadi roti yang benar, menjadi roti yang hidup itu ya. Nah, jadi nggak bisa kita mengukurkan sesuatu mengukurkan sesuatu diri kita, misalnya orang lain mesti ukurannya sama dengan yang kita mau gitu ya. Jadi kita membuat standar orang A begini, standar orang B begini gitu ya. Waktu kita menempatkan itu terjadi banyak kesalahan di sana. Artinya begini, waktu saya menempatkan misalnya standarnya yang saya lihat manusianya ini mestinya begini, gitu. Nggak bisa, saudara. Maksudnya standar yang selalu kita pakai untuk mengukurkan itu pasti salah. Pasti salah. Artinya begini, kalau standar kita yang kita pakai adalah standar manusia kita gitu. Kemauan kita atau maunya kita begini, maunya kita begitu. Tapi waktu ketika kita mau merendahkan diri harus pakai standar yang benar. Jadi SNI kalau Indonesia, kalau helm yang ini kan paling bagus misalnya. Walaupun ya kalau pakai Indonesia lah, ya helm salah satu contohnya gitu ya. Standar di Indonesia kan ada SNI gitu. Tapi ada satu helm yang dari Malaysia atau dari Singapura itu punya standar juga gitu loh. Nah, waktu tinggal di Indonesia ada razia, itu helm bukan buatan Indonesia, bukan standar Indonesia, itu pasti dikatakan itu salah. Karena apa? Karena itu bukan standarnya Indonesia, walaupun helm itu lebih baik daripada standarnya Indonesia gitu. Jadi standar yang selalu diukurkan itu, waktu kita menempatkan yang tadi Mbak Dian bilang, wah aku jadinya nggak mampu ya. Karena apa? Kita salah menempatkan standar itu gitu loh. Kita salah menempatkan standar seseorang, standar sesuatu kepada diri kita yang sesuai yang kita mau gitu. Kadang salah standarnya, dia terlalu tinggi kita buat standarnya, makanya kita jadi kecil gitu di depan dia gitu loh. Tapi saudara, yang kita pelajari setiap hari, saya percaya perkataan-perkataan Tuhan itu walaupun dalam waktu yang mungkin panjang kadang kita dengarkan gitu kan, ini yang mana perkataan Tuhan, ini yang mana perkataan Tuhan. Saya percaya saudara, setiap kali kita bersama-sama kita mendengarkan ada perkataan-perkataan Tuhan yang masuk dalam kita, itu yang membentuk kita untuk kita menjadi siap gitu ya. Jadi itu yang ini kalau pesan saya bagi kita semua, hari-hari ini semakin jahat di luar, saudara, semakin tekanan semakin kuat, tinggal tenanglah kita semua, tinggal tenanglah kita dalam perkataan-perkataan Tuhan, walaupun itu menggoncangkan kita, menggentarkan hati kita, walaupun itu membuat kita rasanya udah malas atau muak gitu katakan, tapi saudara, tetapkanlah diri kita. Mari kita bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Kenapa? Sudah tidak banyak lagi orang-orang yang disisihkan oleh Tuhan. Artinya apa? Ada orang-orang yang disisihkan, namun namanya pemisahan itu akan semakin hari semakin sedikit untuk mencapai roti yang terbaik itu, saudara. Jadi yang kita hadapi, saudara, kemarin kalau kita baca misalnya kan target dari 70 harus 100%, yang di ini tinggal 300.000 lagi orang gitu. Itu kan kalau kita mau mengukurkan itu menjadi sebuah kegentaran gitu ya. Tapi saudara, waktu kita saling menguatkan, waktu kita saling membagikan roti yang sudah jadi adonan, sudah jadi roti yang mungkin roti kita satu dengan yang lain ada yang
rasanya keasinan, masih ada kurang pas. Mungkin tapi kalau kita campurkan menjadi satu roti yang hidup itu akan membuat roti yang enak dimakan satu dengan yang lainnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Nanser, Pak Burahel, Pak Parlin, Mak Tian, saya percaya ada perkataan-perkataan Tuhan di sana. Saya sangat percaya itu, dan itu yang akan membuat kita tinggal tenang di dalam Tuhan menghadapi kondisi yang seperti ini. Haleluya. Terima kasih. Mantap. Pengen nambahin sedikit ya. Terima kasih ya Pak Twin. Sepertinya kita ini saling diam ya. Padahal sebetulnya dengan saling diam itu kita kayak bergejolak sendirian tanpa apa. Meskipun datang sama Tuhan, tapi saya menemukan gini bahwa betul sekali Tuhan menciptakan kita itu bukan untuk soliter atau sendirian gitu, tapi di dalam bersama itu, persekutuan bersama di dalam Kristus itu kita mendapatkan nasihat, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan apa. Jadi selama ini kan semua diam. Kalau dulu waktu awal-awal saya coba hubungin Ibu, Bu Yayu, saya coba hubungin yang lain, tapi kan pada diam gitu. Jadi saya diam gitu karena apa ya namanya, memang tahu gitu, memang merasakan seperti kayak ditarik oleh Tuhan untuk mendengar. Tapi seperti tadi yang Pak Twin bilang ya, saya mendapatkan ini Pak Parlin ini bukan Tuhan, ini Tuhan nih, karena itu betul-betul kayak yang katakan perkataan Tuhan. Cuman kalau boleh ya bilang, banyak yang Pak Parlin bilang dari dirinya sendiri gitu, itu yang membingungkan sebetulnya. Nah, tapi kalau mau pembicaraan atau apa kan kayak itu gunung yang mau meletus tuh dibuka saluran untuk keluar kan enggak meletus gitu kan. Jadi ada ketenangan atau ada apa tadi Pak Twin istilahnya tiba-tiba hilang. Itu jadi nggak ada gejolak yang sepertinya kayak mau pecah gitu. Nah yang seperti itu kan kalau saya melihat gitu ya, di dalam kita itu belum terbangun, di dalam tim di dalam kelompok kita itu kebersamaan itu tidak terbangun justru. Kita masing-masing sendirian sambil dengan pergolakan yang kadang tak tertahankan gitu. Memang datang sama Tuhan dapat seperti itu jawaban seperti yang Mak Tian juga katakan gitu ya, Pak Nanser juga. Tapi saya pengen bilang gini, Mbok jangan diem gitu loh, ayo kita sama-sama gitu. Kalau memang katakan kalau yang lalu itu saya bilang kok Pak Parlin itu enggak bisa diajak ngomong gitu. Setiap kali saya ngomong atau apa mesti ada sanggahan yang membuat saya KO gitu. Aduh sudah. Apakah saya ini pemberontak selama-lamanya gitu kan, saya nggak mau jadi pemberontak gitu kan. Tapi itu yang saya alami, yang saya dapatkan sampai akhirnya diam juga gitu. Awalnya kan saya nggak diam. Saya pengen kita ada dalam persekutuan yang Tuhan tetapkan. Ini kan undangan ya, Bapak yang mengundang kita untuk bersama di dalam kelompok ini gitu. Mungkin kita cuma sedikit, tapi ada anak-anak yang begitu yang Tuhan bawa gitu, yang ada di dalam kita itu generasi penerus nanti. Sementara kalau kita diam saja terus di dalam kesendirian itu bisa kolaps betulan, nggak tahan gitu. Dan kalau sama Pak Parlin sebetulnya waktu kita cerita itu kan kita menceritakan penerimaan kita ya. Kalau terus langsung dibam gitu, lindas gitu ya, bukan itu, ini gitu. Itu kayaknya saya pertanyaan, masa Tuhan gini sih gitu. Terus Pak Parlin kan bilang, kalau orang yang biasanya gitu, yang tidak biasa menerima kekasaran, saya tuh kena gitu. Memang saya nggak bisa kalau dikasarin tuh semakin saya menutup diri gitu, menjauh. Tapi waktu tapi saya bilang kok saya juga nggak mau kayak masa lalu dulu gitu ya. Saya tuh mau bertahan gitu. Artinya kalau Tuhan yang nyuruh ya saya ada di situ gitu. Tapi kalau Tuhan sudah bilang
tidak, ya otomatis gitu. Saya tidak bisa sama sekali masuk ke areal itu gitu. Jadi satu aja gitu, kepengen kita ada keterbukaan bersama, bukan harus untuk konsumsi umum karena ini keluarga kita sendiri gitu. Jadi kalau katakan di posting di YouTube gitu, itu kan seperti apa ya? Itu kan internnya kita, mendandani kita sendiri, keluarga kita ini, untuk kemudian seperti menjadi roti yang pas, menjadi roti yang hidup itu gitu. Jadi tidak semua itu konsumsi untuk orang-orang yang di luar sana, tapi konsumsi kita secara intern gitu. Itu Pak. Saya enggak tahu apakah teman yang lain setuju enggak, karena itu jadi gosip, jadi pembicaraan, dan itu kasih makan setan gitu. Setannya suka banget melihat apa ya, kayak kebingungan kita gitu. Jadi kalau seperti yang seperti ini, intern saja, kita keluarga kita sendiri. Kalau mau di-sharing di grup kita sendiri gitu. Tapi bukan di YouTube karena itu untuk umum. Semua orang bisa buka gitu. Jadi gimana ya? Mungkin ini usul atau apa, tapi itu ada di hati saya. Suruh ngomong begini. Oke, terima kasih. Sudah lewat 30 ya. Nah, karena yang paling sering lihat saya itu bukan saudara, istri saya, maka kesempatan istri saya ngomong. Iya. Sini aja, sini. Sini. Enggak, dari sini aja. Enggak, sama nanti soalnya. Ayo Bu. Haleluya. Salam saudara. Shalom. Nah, memang dengan apa segala sesuatu yang sedang kita alami, kita pribadi lepas pribadi kita tahu gitu ya. Di mana keadaan kita saat ini, apa yang kita rasakan selama hampir 220 hari gitu ya. Banyak hal Tuhan kerjakan gitu bagi kita. Mungkin yang lihat suami saya gitu ya, di rumah gimana gitu. Tapi memang sejak dari dulu gitu saya lihat suami saya tidak seperti yang selama hari-hari ini, belakangan ini gitu ya. Saya heran gitu, kok bisa ya nggak tidur, kok bisa nggak ngantuk gitu. Nggak tidur kok bisa nggak ngantuk, terus sepanjang malam dia bisa di lantai, bisa sandar, bisa ini, saya heran gitu. Sebagai manusia saya heran gitu, kok bisa ya gitu ya. Kok bisa nggak seperti yang saya rasakan gitu. Kalau saya tidur di jam 1 gitu, paginya itu bangun udah sangat-sangat berat gitu ya. Tapi suami saya asal sudah bunyi alarm, kadang belum bunyi alarm aja udah bangun gitu. Saya kok bisa ya Tuhan, saya bilang gitu. Saya bertanya-tanya gitu. Tapi waktu saya tanya sama Tuhan gitu, terus kami sering sharing, sering ngomong gitu ya. Ya karena mengalami Tuhan gitu ya. Karena kita pun akan dibawa seperti itu, yang saya rasakan seperti itu. Saya bilang seperti ini sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang tahu bagaimana aku mengenal Engkau, aku sudah mengenal Engkau apa belum, Engkau sendiri yang tahu. Tapi aku nggak mau pusing dengan itu gitu. Aku nggak mau pusing dengan apa orang di luar sana ngomong bagaimana, tapi yang tahu hidupku itu Engkau saja gitu. Tapi yang aku mau, kerinduanku dalam hatiku, aku mau mengenal Engkau lebih dari hari-hari sebelumnya. Bahkan selama kita jom gitu ya, banyak hal memang Tuhan kerjakan gitu dalam hidup kita. Yang saya rasakan itu kalau kita sudah seperti kita sudah apa namanya kayak mengalami persekutuan dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan,
kita mungkin pernah mendapatkan mimpi, penglihatan, atau banyak hal yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan gitu ya. Saya mengalami itu semuanya waktu kita ikut RTM gitu ya, waktu kita terus belajar itu, dari hari ke hari itu terus dibersihkan gitu. Semuanya apa yang mungkin yang dulu kita andalkan, seperti saya di penjaga menara gitu ya, yaitu hari-harinya kerjanya emang cuma doa gitu. Di menara doa itu ya cuma doa, baca firman. Jadi seperti itu terus setiap hari gitu ya. Waktu di menara doa itu nggak ada yang dilakukan selain seperti itu. Mungkin pegang laptop, pegang komputer itu zaman kemarin-kemarin kan belum ada kayak apa WA kayak sekarang, sudah terlalu maju sekali gitu ya teknologi. Di situ ya nulis ngetik-ngetik ayat apa segala macam seperti itu gitu ya. Waktu di menara banyak hal yang dialami gitu. Tapi waktu kita mengikut Tuhan, semakin mau kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu semuanya dibersihkan gitu ya. Waktu kita kenal gimana air hidup itu, semuanya dibersihkan, semuanya itu saya rasakan gitu ya. Tentang penglihatan, tentang apa semua saya rasakan, kok seperti ini ya Tuhan, sampai saya bilang seperti itu gitu ya. Bahkan hari-hari ini belakangan ini ya, waktu dulu itu setiap berdoa untuk Indonesia gitu semangat kali gitu, itu yang saya rasakan gitu. Tapi kenapa ya Tuhan, saya tanya kenapa kok bisa belakangan ini seperti ini yang saya rasakan gitu. Tapi situ langsung bilang karena aku berdaulat di atas semuanya, iya gitu. Tapi waktu kita mendengar setiap hari gitu ya, setiap pagi, setiap hari yang kita dengar gitu ya, perkataan-perkataan Tuhan yang kita dengar itu, di situ saya menyadari banyak hal yang mungkin di antara kita, mungkin saya atau kita semuanya itu enggak semuanya kita mengerti gitu. Tapi Tuhan tidak mengingini kita mengerti baru kita melakukannya. Kita nggak ngerti aja udah terima aja gitu. Nanti dengan berjalannya waktu Tuhan sendiri yang akan memberikan pengertian-pengertian itu bagi kita gitu ya. Seperti dibilang Tuhan mengetuk pintu gitu ya. Terus kita makan bersama-sama gitu. Waktu makan bersama-sama gitu, kita makan firman gitu. Kita makan yang pasti kita makan dari Tuhan, hidupnya Tuhan, nafasnya Tuhan kita hirup, makanan-makanan yang terbaik dari Tuhan. Tapi waktu dibilang Tuhan makan kita, apa yang dimakan dari kita? Seperti yang dibilang Pak Nanser tadi, kita orang membuat roti dibanting-banting apa segala macam seperti itu. Itu proses setiap hari yang harus kita lewati gitu ya. Kan Tuhan bukan mau makan yang baik dari kita gitu. Tapi Tuhan yang terutama itu Tuhan mau makan yang jelek yang ada di dalam hidup kita. Mungkin wataknya iblis itu masih ada dalam kita, mungkin kedegilan kita, mungkin kebandelan kita gitu ya. Semua watak-watak si jahat itu yang masih bercokol dalam kita itu Tuhan mau makan semuanya waktu dia bilang aku mau makan bersama-sama dengan kamu gitu ya. Saya benar-benar merasakan gimana dimakan oleh Tuhan, seperti itu ya Tuhan gitu, sampai merasakan bagaimana terus waktu kita dibilang kita ditarik ke tahta Allah gitu ya. Waktu di tahta Allah itu kan kita dihakimi gitu. Dihakimi kan bukan hanya sekali, 2 kali gitu ya. Tapi setiap hari kita terus dibentuk seperti yang Allah kehendaki gitu. Kalau kita tahu banyak hal ya, kita sudah merasakan Tuhan, kita sudah yang dibilang Pak Parlin aku sudah mengalaminya. Yang disaringkan Pak Parlin itu aku pun udah dapat. Bahkan yang Pak Parlin belum dapat pun aku pun dapat. Mungkin ada yang merasa seperti itu gitu ya. Tapi waktu
seperti itu gitu ya. Waktu banyak hal kita terima, banyak hal kita tahu, kita yang tahu banyak, kita pasti dituntut banyak gitu. Kita yang tahu banyak, kita yang akan dibersihkan lebih banyak gitu kan. Karena kita udah tahu banyak hal. Jadi saya iya ya Tuhan ya. Orang yang baru mengenal Tuhan gitu, orang yang baru mengenal Tuhan, waktu dibilang apa aja gitu, dia nggak pusing dengan itu. Waktu apa namanya, waktu kita ingat lah waktu kita baru-baru bertobat gitu, baru-baru bertobat. Pendeta ngomong apa aja di mimbar itu, asal itu seperti firman Tuhan, kita melakukannya gitu. Kita nggak pilih-pilih, oh ini baik untukku, ini nggak baik untukku. Tapi setiap perkataan itu, oh kayak gitu ya Tuhan, oh kayak gitu ya Tuhan gitu. Tapi saya percaya setiap kita gitu ya, seberapa banyak kita mengetahui, seberapa banyak kita merasa, kita sendiri yang merasa kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, segitu juga Tuhan akan memurnikan kita gitu ya. Kalau banyak hal sudah kita alami bersama dengan Tuhan, mungkin kita kayak aku mau di situ aja terus lah, udah nyaman gitu dengan hal itu. Tuhan akan bongkar di situ gitu ya. Jadi setiap hari kita akan merasakan pembersihan itu sampai benar-benar ketika Tuhan datang, dikatakan dengan mendadak gitu ya. Dia menghakimi, dia membersihkan. Ya mau nggak mau kita harus menerimanya, siap nggak siap kita harus siap gitu. Dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan, karena kita nggak bisa lagi seperti kemarin-kemarin gitu ya. Bayangan kita, oh Tuhan datang di awan-awan gitu. Mungkin itu nanti kita mengalaminya, itu puncaknya gitu. Tuhan datang menjemput di awan-awan, itu puncaknya dari kedatangan Tuhan yang sudah kita rasakan hari-hari ini, di mana Dia datang membersihkan, Dia datang secara mendadak membersihkan kita, Dia datang seolah-olah kayak nggak terang-terangan gitu ya. Maksudnya datangnya itu dengan tiba-tiba gitu loh. Tidak disangka-sangka. Datangnya mendadak menjumpai kita itu. Tapi waktu hari-hari ini ketika kita memberi diri kita untuk mau menyambut kedatangan Tuhan dalam hidup kita itu, ketika nanti Tuhan datang di endingnya, Dia datang di awan-awan itu, kan dari hari ke hari hidup kita terus diubahkan gitu ya, diubahkan. Bahkan endingnya nanti kan tubuh kita ini menjadi tubuh kemuliaan gitu. Tubuh yang bisa menembus tembok, tubuh yang bisa melakukan hal-hal yang seperti yang Tuhan lakukan gitu. Ketika Tuhan datang nanti, oh kita sudah mengalami seperti itu. Makanya waktu dibilang di firman Tuhan, ketika Tuhan datang di awan-awan, akan banyak orang meratap dan menangis. Yang meratap dan menangis itu karena nggak menerima kedatangan Tuhan yang kedua, yang hari-hari ini sedang datang, yang hari-hari ini datang dengan mendadak, yang datang dengan apa namanya, tiba-tiba gitu ya. Karena anggapannya ya udah nanti datang di awan-awan yang permai, nanti langsung terangkat semuanya gitu. Mana seperti itu gitu ya. Saya renungkan, iya ya Tuhan. Seperti itu gitu. Jadi waktu dengar perkataan-perkataan Tuhan gitu ya, setiap hari itu memang di hati ini bergejolak gitu, di hati ini bergejolak. Kayak gitu ya Tuhan, kayak gitu ya Tuhan gitu ya. Tapi waktu kita memberi diri kita untuk apa namanya? Memberi diri kita untuk mau dibersihkan, mungkin perkataannya itu seringkali menyentakkan kita gitu ya. Menyentakkan kita, karakter kita disentakkan gitu.
Jadi seperti itu membuat kita semakin sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap hari gitu ya. Semakin menyadarkan kita bahwa hidup kita nggak ada apa-apanya gitu kalau nggak kita mendengar perkataan Tuhan setiap hari, seolah-olah kayak gitu-gitu aja hidup ini gitu. Tapi waktu kita dengan tekun mau datang kepada Tuhan gitu ya. Seperti tadi dibilang, kenapa? Aku sebenarnya pingin secara manusia mungkin tadi ada yang Ibu Rahel pingin istirahat 2-3 hari gitu ya. Tapi Tuhan tarik gitu. Ya karena Tuhan serius dengan hidup kita gitu. Tuhan sangat serius dengan hidup saya dan saudara gitu ya. Karena kita mendapat anugerah dari banyak orang, dari sekian banyak orang kita mendapat anugerah itu gitu ya. Kita sedang mendapat anugerah, kita ditarik ke tahtanya Allah gitu. Jadi dari awal-awal Tuhan bilang kalau Tuhan sudah mendapatkan kita, Tuhan tidak akan melepaskan kita gitu. Tapi kan seringkali kita manusia, kita yang mau melepaskan diri dari Tuhan gitu. Tapi Tuhan nggak kasih itu. Tuhan mau kita itu tetap tinggal gitu, tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Seperti yang kita rasakan. Kalau memang persekutuan ini bukan dari Tuhan, kalau saudara bilang aku mau 2-3 hari atau mau seminggu, 2 minggu nggak mau ikut, ya sudah pasti langsung hilang begitu saja gitu ya. Kalau sudah ada kemauan dalam diri kita sendiri bilang seperti itu, pasti bisa, ya sudah bisa nggak jadi ikut gitu. Kalau memang persekutuan ini nggak ada Tuhan di dalamnya gitu. Kalau memang persekutuan ini bukan Tuhan yang menetapkan bagi kita, itu bisa terjadi. Tapi karena Tuhan yang membentuk persekutuan ini, itu yang membuat kita itu tetap tinggal gitu. Itu yang membuat kita ketika penyaringan itu terus sedang terjadi gitu ya. Itu Tuhan sendiri yang mempertahankan kita karena Tuhan yang bilang aku nggak akan melepaskan engkau gitu. Waktu saya pertama dengar itu gitu ya, Tuhan tidak akan melepaskan kita lagi. Itu langsung saya tangkap gitu dalam diri saya, iya Tuhan. Apapun yang akan aku lakukan, apapun yang akan aku rasakan, seperti apapun tingkahku nanti di hadapan-Mu Tuhan, pokoknya Tuhan sudah ngomong aku nggak akan melepaskan engkau. Itu aja yang saya pegang gitu. Jadi dengan apa yang kita rasakan setiap hari, pembentukan, pembersihan, semuanya dilakukan bagi kita gitu ya. Kita akan terus dibersihkan, saudara. Mungkin masih sekarang ini mungkin masih belum semua yang harus dibersihkan dalam kita itu belum semua keluar. Ya kita siap-siap aja gitu. Kapan itu muncul dibersihkan, kapan itu muncul ke permukaan untuk dibersihkan dari hidup kita. Pokoknya kita siap-siap aja memberi diri kita untuk terus mau dibersihkan oleh Tuhan. Supaya kita mengalami apa yang sudah Allah janjikan bagi kita gitu ya. Kita tetap ada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain karena dari awal kita dibilang dalam mencari Tuhan kita saling tolong menolong, saling bahu membahu di dalam kita dalam persekutuan ini gitu. Kenapa kalau saya lihat satu belum muncul gitu ya, saya miss call gitu. Karena saya ingat itu saling membahu-membahu, saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa kita itu butuh Tuhan gitu ya. Tapi kadang waktu saya mau miss call gitu Tuhan bilang nggak usah gitu. Saya nggak lakukan gitu. Oh seperti itu ya Tuhan. Bahkan pernah saya bilang kayak gini sama Tuhan, Tuhan ini kan udah hari yang ke-200 gitu, 200 waktu itu ini kan udah hari yang ke 200-an gitu. Masa aku
masih harus miskol Tuhan, saya bilang gitu. Saya bisa merasakan bagaimana Tuhan itu ketawa gitu waktu saya ngomong seperti itu gitu ya. Jadi kalau Tuhan bilang, kalau di hati saya miskol gitu, saya miskol kalau belum kelihatan. Kalau enggak ya sampai selesai pun enggak saya miskol gitu ya. Ya karena saya rasakan bagaimana benar-benar Tuhan itu memberi kebebasan bagi kita gitu, memberi kebebasan bagi kita untuk kita mau nggak terus menanti-nantikan Tuhan setiap hari, mendengar perkataan-perkataan Tuhan setiap hari. Tuhan memberi kebebasan bagi saya dan saudara. Tapi pilihan ada di tangan kita. Tapi satu hal kita harus tahu bahwa Dia tidak akan pernah melepaskan kita, orang-orang yang sudah mendapat anugerah ini gitu ya. Banyak hal yang dialami gitu. Mungkin dilarang suami mengikuti, mungkin dibuat HP-nya rusak, mungkin dibikin apa segala macam. Tapi Tuhan bisa membuka jalan semuanya, itu semuanya kan kasih karunia bagi kita gitu ya. Jadi mari kita tetap semangat. Jangan dilihat manusianya gitu. Biar kita memandang itu terus memandang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan setiap hari itu pasti membuat kita semakin semangat untuk memiliki hidup bersama dengan Tuhan. Hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Waktu kita merasa kita aja mau mati gitu. Tapi waktu kita ada bersama-sama di persekutuan ini, kok rasa mau mati itu nggak ada lagi ya Tuhan? Itu berarti kan Tuhan sendiri yang menyatakannya bagi kita gitu ya. Memang banyak hal yang tidak kita mengerti yang Allah kerjakan. Tetapi Dia Allah yang akan terus membawa kita untuk terus mengalami Dia setiap hari. Untuk terus makan bersama Dia setiap hari. Itu yang membuat hidup kita semakin hidup. Untuk terus diubah menjadi tubuh kemuliaan yang setiap hari kita alami. Dan memberkati. Wah, tinggal 9 menit. Tinggal kita doa saja. Saudara, di malam saya berdoa. Persis seperti ini jadinya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau terus seperti ini, mereka takut kepada saya, mana bisa Tuhan. Kami ini kan tubuh. Saudara mungkin ingat, setiap kali saya tanya, kan, ayo silahkan. Coba bayangkan saudara di posisi saya setiap hari bicara. Saudara mau bicara apa setiap hari? Setiap hari. Kalau saya tidak menganggap diri saya sudah mati, saya tidak akan bisa bicara. Bayangkan saya harus mengulang-ulang perkataan-perkataan yang saudara tidak mau dengar. Karena apa? Karena saudara tidak pernah mau berusaha mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Karena kebanyakan di antara saudara pasti hanya mau mendengarkan apa yang ingin saudara dengar. Bayangkan saya setiap hari saudara pertimbangkan. Itu Tuhan atau Parli? Itu Tuhan atau Parli? Itu Tuhan atau Parli?
Bayangkan saya yang tahu bahwa Tuhan sudah datang di antara kita. Manusia mana yang bisa tahu setiap hari bahwa Tuhan itu yang bicara? Pasti yang pertama berlawanan dengan diri saya. Karena saya manusia. Masakan saya berani? Saya manusia? Ini loh Tuhan. Tak mungkin. Kalau bukan Tuhan sudah taklukkan saya, tak mungkin dia bisa pakai mulut saya. Percaya. Saya punya banyak hal yang bisa saya pelajari untuk bisa saya sampaikan kepada saudara. Seperti yang dilakukan oleh para hamba Tuhan. Seperti yang katakan Pak Nasir tadi ya. Cerita, oh ini. Sehingga kita itu cenderung ingin mendengarkan apa yang menarik buat kita. Yang menarik buat kita adalah yang bisa kita mengerti dengan pikiran kita. Yang bisa menjawab kebutuhan kita. Memang pada dasarnya manusia itu egois. Egois, saudara, pada dasarnya manusia. Tapi ketika saya dibawa melihat bagaimana ya Tuhan caranya Engkau menyelamatkan orang-orang yang hancur ini. Kalau saudara melihat anak-anak pelacur misalnya. Kalau saudara melihat orang-orang gila misalnya. Kalau saudara melihat teroris misalnya. Kalau saudara melihat misalnya Pak Jokowi, Luhut Binsar, Panjaitan. Siapa saja orang-orang itu? Apakah saudara pernah memikirkan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka? Gimana ya caranya? Katanya minta bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang terjerat seperti itu terjerat oleh iblis. Apakah saudara pernah merasakan Tuhan? Hati Tuhan? Manusia hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Sehingga ketika rasanya dibersihkan terus, karena kita fokus kepada diri kita sendiri, kita berpikir, masa sih saya nggak bersih-bersih? Karena kita mikirin diri kita sendiri. Kita nggak pernah memikirkan kalau Tuhan membersihkan kita, dia sedang secara bersamaan membersihkan dunia ini. Bayangkan bagaimana caranya membersihkan dunia ini. Ketika dia membersihkan kita yang nggak habis-habis rasanya. Sampai suatu saat Tuhan berfirman, sudah selesai. Itulah yang kita nanti-nantikan di hadapan Dia. Disitulah kita kehilangan masa lalu kita. Sampai kita terhilang di dalam Dia. Saudara, saya ini pendoa syafaat. Saya ahli dalam berdoa. Dan saya tahu bagaimana caranya berdoa, bersyafaat, menangisi jiwa-jiwa. Itu kami lakukan bertahun-tahun. Membela pendeta kami di hadapan Tuhan. Membabi buta, doa keliling terus. Mendoa bangsa ini meraung-raung. Doa keliling. Sampai rasanya nggak tahu lagi mau doakan apa. Sampai habis semua.
Saudara, ketika saya mau berdoa untuk saudara satu demi satu, saya doakan. Jadi malam memang saya doakan. Bahkan orang-orang yang keluar saya doakan. Tapi tahukah saudara, untuk mendoakan itu pun nggak boleh saya. Harus Tuhan. Saya bilang sama Tuhan begini, sampai kapan Tuhan terus saya begini? Saya sudah bilang berkali-kali kepada saudara. Tidak mudah saudara memanage hati ini ketika melihat, ketika Tuhan tunjukkan apa dalam hati saudara semua. Tak mudah saudara. Tapi tahukah saudara, walaupun itu saudara, saya tahu itu bukan saudara. Tapi si jahat saudara. Yang memunculkan dirinya. Yang melalui saudara. Kita nggak perlu mencari iblis itu sampai ke ujung bumi. Itu ada di dalam kita. Siapakah yang bisa menerangkan seperti ini? Siapakah yang bisa membungkam iblis yang bahkan ada di dalam dirinya sendiri? Kalau bukan Tuhan. Saudara, saya harus berulang kali mengatakan kepada saudara, supaya mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus harus menguduskan dirinya sendiri. Aku sudah menguduskan diriku demi mereka. Kalau saudara memiliki Tuhan, kuduskanlah dirimu. Bagi siapapun nanti yang akan dibawa kepada saudara. Memang saudara pada intinya nantinya, kita harus saling menguatkan. Tetapi tidak boleh dengan kasih kita manusia. Kita sedang dibawa dengan kasihnya Tuhan. Mata kita harus dijernihkan. Hati kita harus dibuat menjadi tulus setulus-tulusnya. Dan itu pekerjaan bertahap, saudara. Saudara, selama ini saudara kita mendengarkan Tuhan. Bahkan tahukah saudara, sekalipun itu perkataan saya secara manusia, Pardin, itu telah dibuat Tuhan menjadi perkataan Tuhan. Itulah Alkitab kita. Tahukah saudara, Alkitab itu juga adalah pengalaman-pengalaman mereka. Di mana pengalaman mereka itu salah juga. Tapi siapa yang menilai salah? Perkataan Firaun bisa dibuat menjadi perkataan Tuhan kok. Mengapa kita mesti bingung? Kadang-kadang ketika kita bertanya kepada Tuhan, saudara, kalau kita ingin mendengar suara Tuhan yang asli, pasti harus pertama muncul dulu dari pikiran kita. Lalu kita anggap itu sudah suara Tuhan. Ternyata itu belum tentu suara Tuhan yang asli. Karena pikiran kita yang bicara. Tetapi saudara, Tuhan membuatnya di dalam hati kita. Seolah-olah itu adalah suara Dia. Nah, itulah sebabnya Dia suruh kita lupakan. Belajar melupakan apa yang sudah kita dengar sekalipun. Makanya dikatakan cepat untuk mendengar. Harus smart. Setelah itu lupakan saja. Supaya kita bisa menampung yang baru lagi. Jadi sekalipun jadi misalnya pengertian kita yang pertama. Sudah seperti ini, rasanya sudah benar. Nanti saudara ketika kita datang lagi. Dibersihkan lagi. Sampai benar-benar murni. Sampai begini saudara. Sampai kita tidak pernah punya kebenaran. Disitulah kita terhilang di dalam dia.
Nanti saudara. Suatu saat saudara akan mengerti. Kedatangan Tuhan bersama dengan orang kudus. Artinya adalah semua orang-orang kudus itu sudah tidak punya diri mereka sendiri lagi. Mereka sudah menyatu dengan Tuhan. Jadi mereka akan diizinkan hidup kembali, bahkan berinkarnasi dalam generasi-generasi berikut. Bagaimana caranya? Bukan seperti yang kita katakan, oh roh orang mati. Bukan begitu, saudara. Perkataan-perkataan mereka. Karena mereka sudah terhilang di dalam Tuhan. Disitulah kita melihat kekayaan Allah. Ada banyak hal, saudara, setelah ini. Saudara akan mendengarkan perkataan-perkataan yang tak pernah saudara dengar dari siapapun. Percayalah. Nanti akan ada waktunya, saudara, kalau terus dengan pola seperti ini saudara berbicara, saudara berani berbicara walaupun salah, saudara akan lihat yang asli itu akan muncul di dalam saudara. Saudara seperti dilahirkan kembali. Saudara tidak mungkin lagi terlepas dari Tuhan. Percaya. Karena untuk itu, saudara hanya butuh perkataan Tuhan. Tak butuh usaha saudara. Ketika saudara mendengarkan perkataan itu, maka saudara akan melihat bahwa sangat hina sekali kalau kita mau hidup dengan diri kita sendiri lagi. Saya berdoa saudara, terus saudara, dia akan mengerjakan. Bayangkan saudara, baru semalam saudara. Karena saya tahu saudara, ketika saya dekat pun dengan saudara, saudara nggak pernah cerita. Saya bahkan sampai begini dibuat Tuhan. Supaya saya nggak menceritakan firman yang lagi saya dapat. Saya itu dibuat Tuhan, mungkin ada peristiwa-peristiwa apa yang terjadi saya ceritakan. Demi apa? Demi saya bisa diterima. Saudara, kemarin saudara saya singgah di rumah adik saya ya. 2 menit lagi ya. Itu Jedita belum bangun ya. Sudah kerja bapaknya. Selama seminggu kemarin saudara saya nggak ke sana. Untuk membuktikan apakah saya ini mempunyai Tuhan. Saya harus, karena anak-anak saudara biasanya kan pasti tegang. Bayangkan anak kecil itu. Dia kalau saya datang dulu saudara, itu rasanya nggak pernah mau saya gendong atau saya bawa, nggak pernah. Tapi belakangan saudara dia mulai saya bawa jajan gitu, dia senang. Dan selama seminggu saya tidak jumpa dengan dia. Karena mungkin biasanya begini kan. Kalau sudah terlalu sering jadi biasa gitu. Jadi kayak gimana gitu, kayak nggak ada ini lagi ya, saya tahan dan saya tahu Tuhan buat. Tahu kemarin saudara saya di sana hanya sebentar saja. Harusnya sih saya nggak perlu ke sana karena hanya nunggu 1 jam saja anak saya ya pulang gitu. Nunggu 1 jam lagi gitu. Baru anak saya pulang sekolah gitu. Saudara saya sempatkan ke sana, saya nggak minta dibuatin teh sama kakaknya ya. Ditunggu kakaknya selesai belajar gitu. Saya nggak minta, biasanya saya minta, tolong buatin teh nak gitu. Ya, tapi ini saya nggak minta gitu ya. Istri adik saya masih belum tidur ternyata ya. Jadi saya bilang ke Jelita, ambilkan tua bantal gitu. Wah, dia masuk ke ini, ternyata ambil gitu ya. Saya dengar kayaknya istri adik saya belum tidur gitu ya, depan gitu. Dia di kamar gitu ya.
Diambil. Jadi dia bilang ke ini Jessica untuk buatkan teh bagi saya. Saya nggak minta gitu. Biasanya saya minta. Minum. Padahal udah sebentar lagi saya mau berangkat gitu. Paling 15 menit lagi. Ya. Lalu saya minum, saya cerita-cerita jelita itu saudara. Walaupun bahasanya saya nggak ngerti gitu ya. Tahu anak-anak masih kecil ya. Gimana mau ngerti omongannya gitu. Tapi dia sibuk sekali cerita saudara. Dia nunjukin mainannya lah, cerita saya dengerin gitu. Jadi saudara, ketika saya dengerin begitu, saya dalam hati saya, dia senang sekali dengan kedatangan saya saudara. Dan saya udah mau pulang nih, saya sudah minum setengah gitu ya. Oke Pak Tua pulang dulu ya, mau jemput abang, saya bilang gitu. Tahu nggak dia bilang apa? Minum dulu katanya. Minum dulu, maksudnya habiskan dulu minumnya gitu. Saya duduk lagi. Saudara, tahu nggak saudara? Tuhan itu saudara, nggak mau terpisah dari kita. Saudara, kalau ada orang yang mau mendengarkan dia sangat senang sekali saudara. Jadi saudara, dia itu harus turun, bahasanya harus turun. Supaya saudara mau mengerti dia. Tetapi ketika saudara berusaha ingin semakin dekat dengan dia mau mulai mengucapkan yang sangat penting untuk kita. Tapi dia perhatikan terus sikap hati saudara. Saudara kan nggak ngerti ya. Gimana perasaan Tuhan ketika Tuhan bilang melihat sikap hati saudara. Kalau saya apalah saudara? Kalau saya sudahlah. Ketika saudara bersikap di situ, tahu nggak sih? Kalau orang lain yang datang, kalau tamu orang ini yang mungkin hebat, mungkin orang terhormat, gimana ya sikap orang ini menyambut orang itu? Saudara, ketika Tuhan sendiri yang datang di tengah-tengah kita, coba perhatikan sikap hati saudara. Semua kita ini saudara, cenderung kita itu lupa bahwa semua yang kita terima adalah dari Tuhan. Saudara, semua kita ini pada nantinya akan terhilang di dalam Dia. Saudara lihat, saudara, mau kemana saudara pergi lagi? Saya kan sengaja bilang, bahkan saya bilang gini, udahlah Tuhan, kita tutup aja nggak apa-apa. Saya dalam hal itu saudara, saya berani sekali loh saudara. Tapi tahu nggak? Tepat ketika saya doa, Tuhan buat seperti ini, saudara bicarakan. Bahkan tadinya 3 orang, jadi berapa orang tadi? 5 orang ya? Hah? 5. Oke, lihat. Bu Rahel, Matian, Om Tuin, kan? Ngotot 4 kan? Nanser. Oke. Sekarang tenangkan hati saudara di hadapan Tuhan. Sukacita. Nah, siap-siaplah. Kalau misalnya besok. Oke, sekarang mari kita dengarkan. Pak Tuin akan menginkarnasikan Tuhan hari ini buat kita. Nah, siap-siaplah. Atau Bu Rahel, atau istri saya. Coba. Disitulah nanti kita akan punya persekutuan.
Tapi ingat ya landasannya. Coba saudara perhatikan, nggak usah takut. Mau salah pun nggak apa-apa. Itu firman Tuhan. Ketika hati kita tulus, yang kita lihat hanya Tuhan, bukan manusia. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan, kekal selama-lamanya. Mari semua orang percaya sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati.